boleh menyalakan kameranya, boleh tidak menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak semua ini ya, tidak menyalakan kamera. Nyalakan, Pak. Tidak apa-apa. Santai-santai saja. Ini tidak formal kok. Di luar dari jam pelajaran. Dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali nih ya. Malam Pak. Tiba-tiba dan saya menyita waktu istirahatnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita tentunya ya. Dalam sinkronus maupun asinkronus di jadwal itu di tanggal 2 silahkan Bapak Ibu lihat di Kolabjar ada evaluasi akademik kan? Sudah lihat semua? Sudah Pak. Ya. Saya akan sedikit menjelaskan kaitannya dengan evaluasi akademik bagaimana cara mengerjakannya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Pak Aldi. Pak Aldi. Iya Pak Wal ada. Ya. Beliau juga evaluator akan bersama kita terkait dengan penjelasan evaluasi akademik. Baik Bapak Ibu, evaluasi akademik adalah hal yang penting juga karena salah satu indikator penilaian dalam pelaksanaan Latsar ini. Jadi malam ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan evaluasi akademik. Di jadwal evaluasi akademik dilaksanakan pada tanggal 2 ya. Pada tanggal 2 selama 3 JP pada pukul 9 hingga pada pukul 11.15. Tetapi kami memberikan kebijakan kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan evaluasi akademik dimulai dari sekarang hingga nanti pada hari H-nya ya, tanggal 2 pada pukul 9 sampai 11.15. Yang pertama. Selanjutnya, saya mohon izin kepada Pak Givari, saya memakai akunnya untuk mempresentasikan bagaimana cara mengerjakan soal evaluasi akademik. Saya share screen ya, Bapak Ibu. Terlihat? Iya, Pak. Terlihat ya? Nah, di sini saya memakai akun dari Pak Givari. Nah, di sini yang pertama silakan Bapak Ibu buka di kelas pelatihan online. Kelas pelatihan online. Kemudian silahkan dilihat di tanggal 2 September di sini yang tulisan hijau ini ujian evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik ini nanti nilainya akan dikalibrasi dengan nilai MOC yang telah Bapak Ibu peroleh. Nah, ini evaluasi akademik, silakan diklik di sini, silakan. Nah, apakah Anda yakin akan melakukan evaluasi akademik? Jika ya, pastikan zona waktu komputer Anda sudah sesuai dengan zona waktu yang terdaftar pada sistem ini. Anda diberikan waktu 2 jam 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi akademik. Jika sisa waktu pengerjaan habis, maka jawaban Anda akan otomatis tersubmit. Jadi ketika Bapak Ibu klik OK, secara otomatis
waktu akan berjalan sesuai dengan yang tertera di deskripsi ini, 2 jam 15 menit. Ketika Bapak Ibu mengerjakan, pastikan jaringan Bapak Ibu di situ stabil, karena jangan sampai ketika sementara pengerjaan jaringannya tidak stabil atau mati lampu, secara otomatis soal yang Bapak Ibu kerjakan akan tersubmit meskipun waktunya belum selesai. Nah, jika itu terjadi, silakan hubungi saya selaku evaluator untuk mereset pengerjaan soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti akan kami berikan waktu untuk mengerjakan kembali sesuai dengan waktu ini. Nah, kemudian jangan secara sengaja ya, secara sengaja atau pura-pura. Seperti kan di angkatan sebelumnya ada beberapa teman-teman yang mungkin dia ingin menambahkan nilai atau belum terlalu memahami, dia pura-pura jaringannya tidak stabil sehingga melapor ke evaluator bahwa ingin disubmit ya. Nanti kami beri waktu kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengerjakan kembali. Itu kalau jaringannya tidak stabil. Kalau jaringannya stabil, silakan kerjakan di waktu ini. Klik OK. Ya, soalnya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Soalnya terlihat? Iya, Pak. Nah, ini waktunya sudah berjalan. Ini soalnya deskripsi ya. Soalnya deskripsi. Ini soalnya di sebelah kanan sebanyak 4 soal. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Nah, ini deskripsi kasusnya, silakan. Bapak Ibu boleh mendownloadnya ini. Silakan dibaca. Kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang tertera. Sebanyak 4 soal deskripsi. Setelah itu, setelah selesai, silakan klik simpan. Di sini, klik simpan. Nanti secara otomatis soal akan tersubmit. Ya. Contoh ya, saya klik simpan ya. Jadi setelah diklik simpan, otomatis Pak Givari telah mengerjakan soal. Itu deskripsi singkatnya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Saya yakin pasti ada. Ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan di sini ada Pak Aldi juga. Silakan Ibu Yayu. Yang Pak resen. mau bertanya. Ya, suaranya Ibu. Halo, kedengaran? Iya. Iya, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini dimulai dari hari ini. Tapi Iya. tapi apa namanya? Untuk durasinya tetap 2 jam 30 menit tadi ya, Pak. Iya. Tetap waktunya, Bu. Oh, oke. Cuman kita boleh pilih hari ini atau besok atau nanti di Boleh. hari H itu. Oke. Boleh, Bu. Jadi pastikan mungkin di daerahnya Ibu jaringannya bagus, mungkin jam segini, atau kalau pagi mati lampu jadi kerjanya siang atau malam, silakan. Makanya saya bilang tadi pastikan jaringannya stabil dulu, kemudian dikerjakan.
Ada lagi? Ya, silakan Ibu Nurul Gendis. Izin Pak, berarti Ya. ini ujiannya hanya boleh sekali saja ya Pak ya? Kalau MOOC kemarin kan bisa sampai 7 kali kan? Kalau ini Pak gimana Pak? Nah, nanti kita beri waktu, misalnya kan, yang saya bilang tadi, sementara pengerjaan, kemudian mati lampu, nanti saya akan beri waktu kesempatan ya 3 kali untuk mengulang. Iya. Seperti itu Ibu Nurul. Tapi kalau misalkan tidak ada kendala Pak, berarti cuma sekali saja ya Pak ya Iya, cuma kesempatannya? sekali saja. Oke, Iya. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kalau sementara pengerjaan tiba-tiba jaringannya jatuh, secara otomatis tersubmit, silakan hubungi saya. Kalau misalnya saya slow respon, di WA belum dibalas, telepon ya. Kalau di telepon belum dibalas juga, belum diangkat, nanti saya berikan kontak, ada juga evaluator namanya Ibu Vita. Nanti yang akan membantu Bapak Ibu untuk mereset, kemudian silakan dikerjakan kembali. Ada lagi pertanyaan? Pak Iwayan? Izin Pak, mau bertanya kemarin kalau MOOC, waktu ujian MOOC kita diminta untuk masuk ke mode incognito. Kalau ujian nantinya ini bagaimana Pak? Apakah ke mode incognito juga atau bisa langsung gitu Pak ujiannya? Oke, terima kasih. Pak Aldi, monitor. Untuk ujian ini boleh menggunakan mode incognito ataupun mau biasa-biasa saja bisa, tidak apa-apa. Kan tetap tadi sebutkan sebelum dimulainya itu kan dipersiapkan jaringannya, terus kok jamnya itu kan harus disesuaikan dengan jam di komputernya pada zona waktu kita sekarang ini. Maupun mode incognito pun tidak masalah ataupun biasa. Bagaimana Pak Wayan? Ada lagi? Silakan. Ya Pak, itu saja Pak. Ya makasih Pak. Ya, teman-teman yang lain. Sri, biasanya Pak Asri nih banyak pertanyaan. Ya, mungkin sedikit awal. Ini kan biasanya Pak Aldi, mungkin ada yang tambahkan Pak Aldi? iya, Silakan ini Pak sering Aldi. terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya itu jika sementara ujian itu tiba-tiba langsung stop sendiri ujiannya, langsung tiba-tiba berhenti sendiri. Jaringan bagus, perangkat bagus, tiba-tiba stop sendiri kan itu segera lapor ke Pak Awal ya kalau jika begitu stop sendiri. Atau misalkan kalian dalam setiap sudah di reset Pak Awal tiba-tiba mengerjakan stop sendiri, tiba-tiba stop sendiri lagi, di reset lagi, stop sendiri lagi, coba diganti perangkat komputernya ya. Berarti ada kendala pada komputernya. Ya, itu saja mungkin dari saya Pak Awal. Oh iya. Terima kasih Pak Aldi. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu ya, ketika sementara pengerjaan jaringannya terganggu, silakan hubungi saya. Pak Aldi, boleh dihubungi Pak Aldi juga, Pak Aldi. Boleh kasih saja nomor. Tidak susah juga. Nah, Kasih saja nomor. oh, baik. Baik Bapak Ibu ya, kalau saya slow respon, silakan hubungi Ibu Vita, nanti saya share nomornya di grup. Dan Pak Aldi ya, Pak Aldi selalu standby juga. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, perhatiannya, atensinya, telah menyempatkan waktunya ya. Terima kasih sekali lagi. Terakhir, ada pertanyaan enggak? Pak Gifari, Pak Ketua? Sejauh ini belum ada Pak, kalau dari saya Pak.
Di luar dari evaluasi akademik ini, ada pertanyaan yang lain? Iya Pak, mungkin boleh dijelaskan kembali Pak apabila ada yang kelupaan untuk absen Pak di hari itu. Nah, itu dia. Hampir tiap hari ada yang WhatsApp saya, Pak, gimana ini Pak? Saya ketiduran, saya lupa absen, saya inilah, saya itulah. Nah, Bapak Ibu, Kolabjar itu aplikasi langsung dari LAN. Keterbatasan kami dari PIC itu di absen kita tidak bisa mengubah misalnya Bapak Ibu lupa atau kalau lewat-lewat masih mending lah daripada lupa ya. Jadi kan tidak bisa mengubah itu ya. Jadi makanya di awal pertemuan kita sudah diingatkan, saling mengingatkan dalam mengisi absen baik di pagi dan sore hari. Nah kalau misalnya gimana ini Pak, saya sudah lupa ini. Saran saya ya, tingkatkan penilaian Bapak Ibu di indikator penilaian lainnya. Seperti apa itu? Ada PKTBT. PKTBT itu nanti penilaian substansi teknis yang menilai itu mentor Bapak Ibu. Nah, itu juga bobot poinnya tinggi. Kemudian rancangan aktualisasi itu bobot poinnya juga tinggi, 20%. Kemudian evaluasi hasil itu bukan rancangan ya. Hasil itu laporan aktualisasi itu bobot poinnya juga tinggi 30%. Maksimalkan di situ juga ya. Karena absen Bapak Ibu itu masuk pada indikator sikap perilaku juga. Nah, dari beberapa indikator itu nanti dikalibrasi, itulah nanti jika semuanya dikalibrasi, digabungkan, kurang dari 70,1%, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak lulus dalam Latsar ini. Makanya saya sampaikan sekali lagi, aktif juga dalam pembelajaran, sering bertanya, aktif menjawab dalam diskusi. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan Ibu Hernita. Silakan Ibu Hernita. Ya, minta maaf Pak, tadi saya belum menyalakan audionya. Suaranya kurang jelas, Ibu. Jadi kayak DJ. Iya, betul itu Pak Ihsan. Atau saya kira cuma saya yang dengar begitu. Saya sudah baca itu Pak Awan. Di kolom chat, apa kira ada yang bisa tebak pertanyaan dari Ibu Hernita? Suara hati kayaknya ini Pak Awan. Halo? Suara hati. Oh, begitu ya. Di chat Ibu Hernita kalau tidak ini suaranya. DJ. Chat, kolom chat. Ketiduran Ibu Hernita. Ada lagi? Oh ini Pak, mau tak bertanya, kalau misalnya kita sudah masuk pengerjaan nomor, apa ini, nomor R2 ini? Nomor 2 itu Pak. R-nya ke spasi. Oh, Nomor- sorry. Nomor 2. Kalau misalnya kita sudah masuk pengerjaan nomor 2, maksudnya Nah, nomor 2 terus putus. tiba-tiba tersubmit. Masih ada. Masih ada. Silakan hubungi saya atau Pak Aldi atau Ibu Vita.
karena kendala jaringan ya. Silakan. Ibu Hernita ya. Nanti apakah saat masuk kembali, nanti di reset kembali, dimulai dari nol. Bentuk soal analisa kasusnya sama seperti awal, Pak. Pak Aldi, monitor Beda. Pak Aldi. Kalau sudah Berbeda ya? di reset, beda soal kasus nanti. Oh iya. Jadi Jadi makanya kalau sudah dipersiapkan ya, semuanya dipersiapkan jaringannya. Nah, akan kerja dari nol lagi. Tidak juga sih dari nol, mungkin ya sekitar 50%-nya kan sudah ditahu. Karena soalnya pun sama. Hanya beda contoh kasus saja. Yes. Jadi soal analisanya sama ya, bedanya contoh kasus. Ada lagi pertanyaan? Pak Asri, tadi raise hand saya lihat. Tapi Pak, Iya. saya mau tanyakan ini kan kita punya agenda terakhir tanggal 10 September. Itu seminar rancangan aktualisasi. Berarti Iya. setelah itu tanggal 11 September, tanggal berapa ya? Tanggal 12 September kita sudah masuk puskesmas. Iya. Iya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu kita aktualisasinya sebenarnya Pak di puskesmas itu selama 1 bulan. Setelah itu setelah 1 bulan minggu depannya baru ujian, atau memang 1 bulan itu dihabiskan di situ. Terima kasih Pak. Pak Aldi. Ya, sebenarnya mungkin ini bisa dijelaskan di pembekalan habituasi nanti. Tapi ya, saya jelaskan saya di sini. Jadi kalian setelah ujian itu kalian akan melakukan habituasi, yaitu bekerja di tempat instansi asal kalian, mengimplementasikan aktualisasi kalian, rancangan kalian. Setelah 1 bulan itu kalian akan masuk lagi dalam pembelajaran dalam kelas secara tatap muka klasikal, bertemu langsung dengan widya iswaranya selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu di hari ke-5 akan ada ujian aktualisasinya. Jadi kalian di situ akan mengujiankan aktualisasi kalian yang sudah kalian rancang dan kalian sudah implementasikan di tempat kerja masing-masing. Jadi saya sarankan nanti mungkin sebelum klasikal nanti, ya mungkin untuk naskah aktualisasinya kalian itu mungkin sudah sampai 90% lah. Karena pas di pertemuan klasikal, kalian mungkin waktunya akan sangat sedikit untuk memperbaiki laporan aktualisasi kalian. Baik, terima kasih Pak Aldi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Bagaimana Pak Gifari, cukup ya? Iya Pak, cukup Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya pada malam hari ini. Demikian, terima kasih juga Pak Aldi. Insya Allah kita berjumpa di tanggal 2 bimbingan ya, kecuali kelompok 4. Pagi Fari, kecuali Pagi Fari dengan kawan-kawan. Demikian dari saya, evaluator dan Pak Aldi, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Selamat istirahat Bapak Ibu.